Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, izinkan saya juga mengucapkan selamat Hari Mama bagi setiap mama yang hadir di dalam ruangan ini. Kiranya kasih dan kekuatan dari Tuhan selalu menyertai setiap kita. Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita ada yang saat ini sudah tidak lagi memiliki mama, termasuk saya sendiri gitu ya. Namun biarlah kita melalui momen ini menjadi waktu yang indah bagi kita untuk mengenang segala kasih sayang, pengorbanan dan teladan kebaikan yang telah mereka wariskan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menghadirkan sosok mama di dalam hidup kita. Walaupun mungkin ada di antara kita yang memiliki relasi yang tidak baik dengan mama, tapi kita tetap mau bersyukur kalau kita memiliki seorang mama. Hari ini tema kita adalah mama yang dipuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, seringkali dunia itu memuji seorang mama itu mungkin karena kecantikannya, mungkin karena keberhasilannya mendidik anak atau karirnya yang hebat. Namun pagi ini kita akan melihat kriteria seperti apa sih yang membuat seorang mama itu layak menerima pujian. Bukan hanya dari manusia, tetapi yang terutama dari Tuhan sendiri. Saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 31 ayat 29 sampai dengan yang ke-31. Seharusnya kita itu membaca dari ayat 10 sampai yang ke-31, tetapi nanti sambil berjalan saya meminta setiap kita Alkitabnya tidak ditutup, nanti kita sambil memperhatikan. Saya akan bacakan dari Amsal 31 ayat 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, saya ingin menawarkan sebuah lowongan pekerjaan untuk kita semua. Bapak Ibu, lowongan pekerjaan posisi multitalenta terbesar di dunia. Jabatannya adalah seorang manajer kehidupan dan kebahagiaan. Jam kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Fasilitas cuti tidak ada, hari Minggu, tanggal merah atau hari raya justru menjadi beban kerja puncak, meningkat 300%, apalagi kalau PRT pulang kampung gitu ya. Tanggung jawab yang harus diemban sebagai koki dan ahli nutrisi, dia harus menyajikan makanan yang lulus sensor dari balita hingga remaja, sekaligus menjadi pencuci piring yang profesional. Lalu tanggung jawabnya juga sebagai guru les, dia harus menguasai kurikulum dari mulai mengenal huruf, mengeja sampai ilmu kalkulus, sekaligus juga menjadi tutor karakter. Lalu menjadi konselor sebagai pendengar setia 24 jam 7 hari, ahli meredakan tangisan dan motivator di saat-saat yang tersulit. Lalu di urusan transportasi, dia menjadi supir pribadi yang handal, menembus kemacetan demi memastikan semua anggota keluarga sampai di tempat tujuan tepat waktu. Sebagai bendahara negara gitu ya, mengelola anggaran rumah tangga agar tetap stabil bahkan saat harga cabai melonjak tinggi. Lalu untuk kualifikasinya Bapak Ibu, harus memiliki kesabaran tanpa batas. Kemampuan multitasking, bisa memasak sambil mengajar anak mengerjakan PR dan melipat baju.
memiliki indera detektif. Dia bisa menemukan kaos kaki yang hilang dalam hitungan detik. Sistem kontrak seumur hidup dan tidak bisa resign. Gaji 0 rupiah. Bapak Ibu, apakah ada yang berminat? Jika kita melihat dari sisi ekonomi dan logika manusia, saya yakin tidak akan ada orang yang mau mengambil profesi ini. Namun kenyataannya, ada miliaran orang yang dengan sukarela menerima profesi ini. Mereka adalah mama. Seorang mama rela mengerjakan tanggung jawab yang begitu berat, bukan karena mengejar sebuah gelar formal atau gaji yang besar, melainkan karena satu alasan, yaitu kasih yang begitu besar bagi keluarganya. Dan dampaknya, seorang mama itu sedang membentuk generasi masa depan dunia. Namun Bapak Ibu, ada satu pertanyaan bagi kita semua pagi ini. Pernahkah ada satu kata pujian yang tulus yang kita ucapkan untuk mama kita? Jujur Bapak Ibu, saat saya sedang mempersiapkan firman ini, saya sendiri bergumul. Dan saya bertanya kepada diri saya sendiri, pernah gak ya saya memuji mama saya? Rasa-rasanya hampir tidak pernah. Kita mungkin merasa canggung, merasa kaku, atau merasa aneh untuk mengucapkan kata-kata manis kepada mama. Paling maksimal kita hanya mengucapkan sepatah kata terima kasih saat dibantu. Kita itu sering menganggap semua pengorbanan yang mama lakukan itu sebagai sesuatu yang sudah seharusnya atau taken for granted gitu ya. Kita itu menganggap itu memang kewajibannya mama. Padahal Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Amsal 31 itu memberikan standar yang berbeda. Tuhan itu menginginkan seorang mama itu tidak hanya bekerja keras, tetapi dia juga layak menerima apresiasi. Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa semua mama di dunia ini pasti senang dipuji. Betul Bapak Ibu? Ibu-ibu yang merasa senang dipuji boleh angkat tangan? Wah, ternyata enggak ya, saya salah berarti ya. Apalagi kalau yang memuji itu adalah suami dan anak-anaknya sendiri. Saya yakin para mama itu akan sangat berbahagia. Pujian itu seperti bahan bakar yang bisa menghapus rasa lelah kita. Bapak dan Ibu, saya teringat ada sebuah memori yang manis ya. Waktu anak saya yang kecil, Hovan itu masih TK. Jadi ketika TK, satu hari waktu pulang sekolah bersama dengan temannya. Jadi saya sama si Hovan, lalu ada teman saya dan anaknya. Jadi saya menumpang gitu karena tinggalnya tempatnya berdekatan, ikut mobilnya dia. Lalu tiba-tiba temannya si Hovan itu di dalam mobil, dia bertanya sama Hovan. Dia bilang, Hovan, kamu suka makan bakmi enggak? Aku suka banget loh, mamaku sering beliin. Nah, lalu dengan bangga ya si Hovan itu menjawab, aku juga suka makan bakmi. Mamaku bahkan bisa masak bakmi sendiri. Katanya. Mama kamu bisa enggak? Bakmi masakan mamaku itu paling enak. Wah Bapak Ibu, mendengar perkataan polos itu, hati saya itu rasanya sangat terhibur. Segala rasa jerih lelah yang di dapur itu terbayar lunas. Bahkan saking senangnya Bapak Ibu dipuji, seminggu setelah itu kami bisa makan bakmi 2-3 kali setiap minggunya. Pujian anak memberikan kekuatan yang luar biasa bagi seorang mama. Tapi habis ini Bapak Ibu jangan bilang minta bakmi sama saya ya. Namun Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang kita baca hari ini
membawa kita kepada standar pujian yang lebih tinggi. Amsal 31 ini memberitahu kita bahwa seorang istri atau mama yang dipuji Tuhan adalah mama yang takut akan Tuhan. Jadi mama yang dipuji oleh Tuhan adalah mama yang takut akan Tuhan. Dunia seringkali berkata, mama yang hebat adalah yang wajahnya cantik, yang badannya tetap ideal, atau yang karirnya sukses. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita di ayat 30 ya, Amsal 31 ayat 30 dia berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Karena kecantikan fisik bisa pudar dan hilang dimakan waktu. Tapi ibu-ibu ini tidak berarti terus ibu-ibu gak perlu berdandan gitu. Ya udahlah itu kan gak penting. Enggak ya, kita tetap perlu menjaga penampilan. Tetapi itu bukan yang utama. Jadi sesuatu yang tidak akan pudar di mata Tuhan adalah hati yang takut akan Tuhan. Di dalam keseluruhan kitab Amsal ini Bapak Ibu, takut akan Tuhan adalah tema utamanya, adalah tema besarnya. Nah, apa artinya takut akan Tuhan itu? Takut akan Tuhan artinya menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup. Jadi seorang mama, seorang istri menjadikan Tuhan itu sebagai pusat hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan rumah tangganya. Lalu dia bukan hanya menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, dia juga mendidik anak-anaknya di dalam iman. Dia bukan hanya memastikan kalau anak itu sukses di dalam sekolah. Bukan hanya memastikan anak itu nilainya harus di atas 90. Dia tidak hanya memastikan kalau masa depan anaknya nanti dia bisa bekerja dengan karir yang baik. Tetapi memastikan anaknya mengenal Tuhan. Memastikan anaknya hidup dengan takut akan Tuhan. Memastikan anaknya harus hidup dekat kepada Tuhan. Itulah seorang mama yang takut akan Tuhan. Dia akan setia mendoakan anaknya. Ngomong-ngomong soal mendoakan anak, Bapak Ibu. Kalau tadi anak yang kecil, waktu anak saya yang gede masih kecil juga pernah ya. Jadi setiap malam saya itu selalu berdoa di kamar. Nah, anak saya kan main di kamar, jadi dia lihat saya berdoa setiap malam. Tapi satu malam tiba-tiba dia itu dengan perlahan-lahan ya di tempat tidur begitu mendekati saya, tapi takut ketahuan. Lalu dia mendekatkan telinganya ke mulut saya, jadi saya berasa itu nafasnya gitu ya, dia sembunyi-sembunyi. Nah, karena saya tahu seperti itu, jadi saya sengaja doa dan menyebut nama dia. Lalu waktu selesai senyum-senyum dia tanya, Mama tadi doa apa sih? Lalu saya bilang, ya Mama mendoakan kamu. Doain apa? Ya doain supaya kamu jadi anak yang takut akan Tuhan. Lalu dia pun senyum-senyum sambil mengangguk-ngangguk, Bapak Ibu. Itulah seorang mama, mendidik anak di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, menjadi mitra sejati bagi suaminya. Itu adalah seorang istri yang takut akan Tuhan. Jadi dia menjadi penolong yang membawa damai. Kalau di ayat 23 itu dikatakan suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Jadi dia mengangkat suaminya, itulah seorang istri yang mendukung suaminya. Kemudian dia menjadi berkat bagi sekitarnya. Bapak Ibu, seorang mama yang takut akan Tuhan, tangannya terulur untuk kebaikan. Dia tidak segan-segan melakukan kebaikan, menolong orang lain yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, rasa takut akan Tuhan ini bukan seorang mama yang melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan rasa takut akan Tuhan, bukan dia melakukannya dengan takut karena hidup miskin sehingga dia bekerja keras, atau dia takut tidak dicintai suaminya sehingga dia melakukan segala sesuatu, atau dia takut dinilai buruk oleh orang lain ketika melihat dia. Tetapi seorang mama melakukannya sebagai rasa hormat, sebagai rasa kekaguman dan takjub yang mendalam kepada Allah. Inilah dasar dari hikmat yang sejati seorang mama yang takut akan Tuhan. Dia bekerja, dia melakukan semua itu karena dia tahu siapa dirinya itu di hadapan Allah.
Ia tahu bahwa dia berharga. Rasa takutnya adalah didasari oleh rasa syukur, rasa kasih, dan kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Itulah sebabnya dia bisa bekerja dengan sukarela. Bagi seorang mama, setiap cucian, setiap masakan, setiap tetes keringat adalah pelayanan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu sekalian, sama seperti Kristus yang memberikan ketaatan sempurna kepada Bapaknya, seorang mama yang takut akan Tuhan, dia memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Lalu bagaimana dengan kita? Jika Tuhan saja memuji mama yang takut akan Dia, masakan kita masih ragu untuk memberikan pujian bagi mama kita? Bapak Ibu sekalian, jujur saja, ketika seorang mama atau seorang wanita membaca Amsal, khususnya yang ayat 10 sampai 31 ini, seringkali yang dirasakan itu bukan sukacita, tetapi tekanan yang berat, stres gitu ya. Gila, gue mesti jadi mama yang kayak begini gitu ya. Bapak Ibu silakan perhatikan ayat 10 sampai 31 ya. Itu satu tanggung jawab yang berat sekali. Sebuah kriteria yang terlalu ideal, yang terlalu sempurna dan mustahil untuk dicapai. Yang jadi bapak-bapak jangan mentang-mentang habis baca ayat ini, tuh lihat tuh, itu tuh tanggung jawab lu sebagai istri. Belum ya Bapak Ibu, ada tugasnya nanti bapak-bapak. Bagi teman-teman mungkin yang belum menikah, mungkin berpikir dalam hati, mana ada wanita seperti ini di dunia nyata begitu ya. Kalau yang mau cari yang begini, bisa gak nikah-nikah gue sampai tua gitu kan. Memang Bapak Ibu tidak ada yang sempurna. Karena kita adalah manusia yang berdosa begitu ya. Itulah sebabnya muncul satu pepatah yang mengatakan demikian. It is hard to be a woman. You must think like a man, act like a lady, look like a young girl, and walk like a horse. Sangat sulit menjadi seorang wanita. Kamu harus berpikir seperti laki-laki, bersikap seperti wanita yang terhormat, terlihat seperti gadis muda, dan bekerja keras seperti kuda. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat wanita yang takut akan Tuhan itu karakternya apa saja begitu ya. Jadi kalau kita memperhatikan di ayat 10 itu dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bahasa Indonesia menerjemahkannya cakap. Cakap artinya dia mahir atau ahli dalam sesuatu. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai noble karakter gitu ya. Jadi karakter yang mulia, karakter seorang istri yang mulia. Nah, karakter yang seperti apa itu? Yang pertama, di ayat 11-12 kita bisa melihat, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi dia dapat dipercaya. Seorang istri adalah fondasi keamanan bagi suaminya. Dia mendatangkan kebaikan, bukan keburukan. Dan kepercayaan merupakan sesuatu yang terpenting di dalam relasi pasangan suami istri. Jadi ketika kita menjadi seorang istri, kita mensupport suami kita menjadi orang yang paling dipercaya. Di mana kita adalah orang yang pertama yang dicari oleh suami kita. Jadi jangan sampai suami kita ada apa-apa yang dicari orang lain gitu, perempuan lain. Tapi jadikan kita sebagai istri yang dicari pertama oleh suami. Karena kita dapat dipercaya. Yang kedua di ayat 13 sampai 19, Bapak Ibu silakan menyimak, saya tidak membacakan semua. Dia adalah seorang istri yang rajin dan pekerja keras. Dikatakan di ayat 15, ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Lalu dia membeli ladang dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, seorang mama yang takut akan Tuhan, dia bangun saat masih gelap ya.
Jadi mama itu bangun subuh-subuh, menyediakan makanan bagi seisi rumahnya, dia mengurus rumah, segala sesuatu dia dikerjakan. Seperti syarat lowongan kerja tadi ya. Jadi seorang mama itu dia adalah koki, dia juga guru les yang harus menguasai semua, dia juga dokter keluarga, waktu anak sakit ya harus begadang, harus tahu memberikan obat apa. Lalu dia juga petugas kebersihan yang bertugas membersihkan semua tumpahan minuman dan berbagai macam kekacauan lainnya. Lalu dia juga adalah supir pribadi gitu yang siap mengantar kemana saja. Hingga manajer keuangan yang harus menawar harga demi kelangsungan dapur. Makanya Bapak Ibu ya, emak-emak itu terkenal kalau lagi nawar barang gak kira-kira gitu ya. Nanya baju harganya berapa? 200.000? Enggak, 100.000. Jadi nawarnya itu kadang sampai gak masuk akal. Nah itulah power of emak-emak begitu ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, peduli kepada sesama, itu di ayat 20. Jadi tangannya itu dikatakan tidak hanya sibuk mengurus rumah, tetapi juga terulur bagi mereka yang miskin. Seorang mama yang takut akan Tuhan perlu mengajarkan kepedulian kepada anak-anaknya, menunjukkan rasa empati kepada orang lain yang membutuhkan, supaya anak-anak itu tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri. Yang keempat, seorang mama yang takut akan Tuhan memiliki karakter yang bijaksana dan penuh kasih. Di ayat 25-26 berkata, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Seorang mama yang bijaksana dan penuh kasih, dia menjaga perkataannya ketika dia membuka mulutnya. Seorang mama yang bisa menahan diri ketika marah, tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti atau melukai pasangan ataupun melukai hati anak-anaknya. Lalu mungkin ada yang berkata karena sekarang udah belajar psikologi atau apa, berkata, ya kan gue emang begitu. Kalau gue tiba-tiba jadi orang yang gak marah itu namanya bukan gue begitu. Lalu kita seolah-olah memaksa orang lain harus menerima. Tidak Bapak Ibu. Karakter itu memang sudah seperti melekat di dalam diri kita. Tetapi sebagai seorang mama yang takut akan Tuhan, kita bisa belajar. Kita bisa mengubah itu dengan pertolongan Tuhan. Tetapi kita butuh proses. Kita memang tidak sempurna. Tapi kita mau mengejar apa yang sempurna itu. Bapak Ibu, itu karakter-karakter yang ideal, yang mesti list gitu ya yang diberikan. Tapi kita mau memperhatikan baik-baik. Amsal 31 ini sebenarnya bukanlah daftar atau checklist yang harus dicentang wanita agar dia layak dicintai. Jadi bukan berarti semua wanita itu harus punya itu semua. Tetapi kalau bisa mencapai itu begitu. Itu idealnya, sesuatu yang ideal. Tapi di seluruh pasal ini sebenarnya itu tidak ada satupun kalimat perintah atau instruksi yang ditujukan kepada wanita. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan dari 10 sampai yang ke-30 itu enggak ada kalimat perintah. Jadi dimulai dengan istri yang cakap, hati suaminya, ia berbuat baik, ia mencari bulu, ia serupa, ia bangun, ia begitu semua. Jadi itu bukan sebuah kalimat perintah. Ini hanya sebuah kisi-kisi. Artinya apa? Ini adalah Amsal yang ditulis oleh seorang mama yang berbicara kepada Raja Lemuel namanya kalau kita perhatikan di ayat pertama ya, pasal 31 ayat pertama. Dikatakan inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi mamanya ini sedang mengajarkan anaknya si Raja Lemuel. Dia hanya memberitahu, Lemuel gini loh kisi-kisinya kalau kamu mau cari istri. Kira-kira nih kriterianya nih yang kayak gini loh. Nah itu kisi-kisinya. Tetapi Bapak Ibu, satu-satunya bahasa instruksi itu justru ditujukan kepada pria. Nah ini menarik Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat 31 dikatakan begini,
berilah, itu adalah kalimat perintah. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbangnya. Jadi berilah, biarlah. Jadi ini kan lagi ngomong sama Lemuel ya, raja itu. Jadi itu pria. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih jelas lagi, dikatakan balaslah segala kebaikannya. Ia wanita yang patut dihormati di mana-mana. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Amsal 31 bukanlah daftar tugas semua seorang istri harus punya begitu. Tetapi itu adalah daftar pujian dari suami untuk istrinya. Jadi ini adalah list nih, ketika suami melihat istrinya itu justru suaminya perlu memuji istri. Menghargai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang mama atau seorang istri. Jadi ini bukan tentang aku mencintai kamu jikalau kamu mengurus rumah dengan baik. Aku memuji kamu karena masakanmu enak. Cinta sejati itu tidak bersyarat Bapak Ibu. Pujian yang sejati dari seorang suami seharusnya berbunyi, aku mengasihi kamu karena siapa dirimu. Aku mengasihi kamu karena aku memilih kamu. Bukan karena apa yang sudah kamu lakukan untukku. Itulah seharusnya perkataan seorang suami kepada istrinya. Seperti Kristus yang mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Bukan karena kita layak Bapak Ibu. Atau karena perbuatan baik kita. Tetapi karena dia yang mengasihi kita, maka dia mau datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Seharusnya demikian kasih seorang suami kepada istrinya. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mendengar seorang suami berkata dengan entengnya, istri saya gak kerja kok, dia cuman ibu rumah tangga, tiap hari di rumah. Bapak Ibu, belum tahu aja ya pekerjaannya ibu rumah tangga itu. Itu jauh lebih berat dan tidak ada habisnya. Kalau Bapak Ibu yang punya anak kecil, khususnya yang masih sampai usia TK, kalau misalnya mamanya pergi, Bapak Ibu disuruh ngurus 2 hari aja, mungkin sudah angkat bendera putih gitu ya. Nah Bapak Ibu, pernahkah kita menghargai jerih lelah dari seorang mama atau seorang istri? Seharusnya setiap suami belajar bersyukur dan berkata kepada istrinya, saya memiliki istri yang terbaik. Dan sebagai seorang anak, kita mau berkata kepada mama kita, saya memiliki mama terbaik. Mama adalah orang yang paling berhak mendapatkan penghargaan itu. Dan dia akan sangat bahagia menerimanya. Bapak Ibu sekalian, saya akan menutup khotbah ini dengan kejadian tadi pagi gitu ya. Jadi tadi pagi dalam perjalanan menuju ke gereja bersama dengan anak-anak, waktu di mobil saya bercanda sama anak-anak gitu ya. Boy, anak saya 2 cowok gitu ya. Kok gak ada nih yang ucapin Happy Mother's Day sama mama? Lalu anak yang kecil, mama ini emang perlu udah ucapin selamat Natal, Jumat Agung, masa hari mama mau diucapin lagi? Iyalah ini kan hari khusus. Tapi dia mengeluarkan satu statement yang menyentak saya ya. Dia berkata begini, oke, mama mau Hovan ucapin. Bisa, Hovan ucapin hari ini. Tapi setiap hari Hovan gak peduli sama mama. Mama gak mau kan begitu? Benar juga apa yang dikatakan Bapak Ibu. Kita menghargai mama, kita menghormati mama, bukan hanya di saat hari mama. Tetapi sebagai anak-anak, seharusnya selayaknya lah setiap hari kita mengasihi mama kita. Kita menunjukkannya lewat segala sesuatu yang kita lakukan, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, setiap tindakan kita. Itu yang menunjukkan kasih kita. Jadi kita baik bukan hanya di saat hari mama saja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan
Engkau memberikan kepada setiap kami seorang mama yang mau berkorban begitu besar bagi kami, mengerjakan segala sesuatu bagi kami. Tolong kami belajar menghargai segala kebaikan mama. Tolong kami untuk mengasihi mama-mama kami yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Mungkin ada di antara kami yang memiliki relasi yang buruk dengan mama, tetapi kami percaya Tuhan, kalau setiap mama itu pasti mengasihi kami dan memikirkan kebaikan setiap anak-anaknya. Tuhan juga menolong untuk setiap suami, menghargai istri, menghargai mama yang telah melakukan segala sesuatu baginya. Sebagai anak-anak juga boleh belajar untuk mengasihi mama di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati setiap mama-mama kami yang masih ada. Tuhan menolong kami sebagai anak-anak-Mu boleh menunjukkan kasih Kristus juga kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.